Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saksikanlah ya kiprah Luhut Binsar Panjaitan. Dia memang tokoh yang sangat kontroversial sejak lama, dan saksikanlah betapa dia ditolak waktu zaman Pilpres ketika mau menemui Prabowo di rumahnya Kertanegara. Oleh karena itu saya menurunkan satu video berjudul Utusan Istana Tiba, Prabowo dalam bahaya. Dan itu dalam 23 jam video yang berjudul ketika Utusan Istana Tiba, Prabowo dalam bahaya. Ditonton dalam 23 jam, tidak sampai satu hari. Ditonton 720.000 viewers. Itulah pencapaian yang sangat tinggi ya bagi seorang YouTuber pemula. Bagi saya yang waktu itu videonya baru 150 biji. Di manakah kekuatan video Utusan Istana Tiba, Prabowo dalam bahaya? Saksikanlah dan pelajarilah untuk mengembangkan channel YouTube masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video ini saya lengkap, saya turunkan tanpa editing sebagaimana aslinya. Apalagi kau bela-bela antek asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang utusan istana untuk menemui Prabowo. Beberapa hari ini isu itu mencuat dan rupanya akan membawa sebuah misi impossible, dan saya kira misi yang akan dibawa oleh utusan istana yang bernama Luhut Binsar Panjaitan adalah misi yang sangat berbahaya. Kita lihat track record istana di masa lalu ketika Yusuf Kala begitu mengecam kemungkinan Jokowi menjadi calon presiden, dan Yusuf Kala itu menolak karena Indonesia kalau dipimpin oleh orang yang kurang pengalaman seperti Jokowi akan rusak katanya. Tetapi orang-orang di belakang Jokowi sangatlah lihai. Dijadikanlah, ditawarilah JK untuk menjadi wakil presiden Jokowi, dan JK tampaknya masuk jebakan yang telah dipasang dan jadi dia mau menjadi wakil presiden dan tidak memiliki sikap kritis lagi terhadap Jokowi yang sekarang menjadi presiden Republik Indonesia, dan dia wakilnya, padahal sebelumnya dia adalah sangat tajam mengkritik Jokowi yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya di Provinsi DKI Jakarta. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat kritik-kritik tajam ketika Ali Mukhtar Ngabalin di kubu Prabowo dan menghajar habis tentang postur Jokowi yang menjadi calon presiden. Apa yang terjadi? Tim di belakang Jokowi bekerja dengan sophisticated dan kemudian menawarkan Ali Ngabalin untuk masuk di lingkaran istana sebagai orang yang staf ahli di kantor kepresidenan. Dan akhirnya mulut dari Ngabalin terjahit bungkam terhadap tuannya yaitu Jokowi, dan dia menjadi penjaga yang sangat setia dan sangat galak untuk lawan-lawan Jokowi dari istana. Ini jejak digital Ngabalin dan jejak digital JK yang keduanya mengkritik Jokowi di awal kemunculannya sekarang
dirangkul dan kemudian dikooptasi oleh tim Jokowi menjadi sangat jinak. Dan ketiga, kita lihat Yusril yang mengirimkan pesan-pesan kritik yang tajam kepada Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Apa yang terjadi? Tawaran untuk menjadi tim lawyer dari Jokowi, sebuah perangkap disiapkan dengan sangat canggih kok, kepada orang yang memang dilihat kapasitasnya, yaitu sebagai ahli hukum tata negara, dan ditawari dengan cara yang sophisticated untuk menjadi tim lawyer istana. Masuklah Yusril ke dalam perangkap dan tidak berani lagi membuka mulutnya untuk mengecam tuannya, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Sekarang di saat-saat kritis, Allah bukakan kecurangan, aib-aib pemerintah ke seluruh dunia tentang peristiwa penyelenggaraan pemilu yang paling buruk dalam sejarah Indonesia modern sejak tahun 1955. Kembali mereka bekerja untuk memasang perangkap, mengirim utusan ke rival politik yang paling serius dan paling berat, yaitu Prabowo Subianto. Mereka akan mengirim pesan-pesan yang tersembunyi dalam sebuah permainan politik tingkat tinggi, mungkin untuk menjinakkan Prabowo Subianto dan timnya. Alhamdulillah, Prabowo rupanya lebih canggih permainan politiknya dibanding JK, dibanding Ali Mukhtar Ngabalin dan Yusril Iza Mahendra. Dia menolak utusan itu untuk tiba di Kertanegara, di rumahnya Prabowo. Dan untuk sementara sampai hari ini, hari Senin tanggal 22 April jam 2:30 siang saat saya rekaman, manuver dan jebakan-jebakan yang sangat sophisticated itu belum berhasil menemui mangsanya, yaitu Prabowo Subianto sebagai ahli strategi. Moga-moga saya punya usul atau proposal mini, jangan diterima utusan istana untuk menemui Prabowo. Sebuah misi impossible, tetapi ini sangat krusial di saat-saat sekarang. Terimalah utusan istana itu ketika penghitungan suara sudah resmi dan clear dalam hitungan KPU yang mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan secara politis dan secara ilmiah. Nanti biarkan mereka kehilangan langkah dan kehilangan arah, kehilangan orientasi dan disorientasi di dalam permainan politik tingkat tinggi yang dibalut, disulam oleh kecurangan di seluruh negeri hingga pembuluh desa yang paling halus. Kecurangan itu masih menyelimuti desa-desa di seluruh Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kau yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif, ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing.
Cukup. Mereka khawatir saya ini ya, jadi tadi dibisikin sabar.